Halo, selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Petrus. Perkenalkan, nama saya Willy. Saya dari kelas 01 SIFE 004 pada matkul pengantar teknologi informasi. Di sini kita akan membahas materi bab 7, yaitu tantangan dari zaman digital, masyarakat, dan teknologi informasi saat ini. Apa sih tantangan dari zaman digital, masyarakat, teknologi informasi saat ini? Nah, jika kita lihat, tantangannya yaitu mengenai masalah keamanan, privasi, dan pengawasan. Di sini, tantangan tersebut terbagi dalam 3 rincian, yaitu tantangannya meliputi masalah keamanan, masalah privasi, dan pengawasan. Apa sih masalah keamanan itu? Oke, masalah keamanan. Adanya ancaman terhadap komputer dan sistem informasi. Ancaman tersebut disebabkan beberapa faktor, yaitu ada 3 faktor. Yang pertama, ada kesalahan, kecelakaan, dan bahaya alam. Kemudian ada kejahatan komputer, kemudian ada penjahat komputer. Kita bahas pada tantangan ancaman keamanan yang pertama dulu, yaitu kesalahan, kecelakaan, dan bahaya alam. Yaitu kesalahan manusia terjadi karena tindakan atau keputusan manusia yang salah. Kemudian ada kesalahan prosedural, yaitu pelanggaran terhadap prosedur atau kebijakan yang telah ditetapkan. Kemudian ada kesalahan data tidak valid, kemudian kecelakaan elektromagnetik, kemudian bahaya alam, contohnya gempa bumi, banjir, badai, ataupun kebakaran dan lain-lain. Kemudian ada kebakaran bukan bencana alam. Kemudian ada ancaman konstan. Kemudian pada yang kedua yaitu kejahatan komputer. Apa kejahatan komputer? Yaitu tindakan ilegal yang dilakukan terhadap komputer atau telekomunikasi. Nah, ini tindakan ilegal. Jadi namanya dia udah tindakan ilegal, berarti tidak legal, tidak diizinkan, yaitu tentang pencurian perangkat keras ataupun perangkat lunak. Kemudian menggunakan komputer atau telekomunikasi untuk melakukan tindakan ilegal yang tidak boleh, yang tidak legal, yaitu mencuri identitas, kekayaan intelektual ini bisa berupa perusahaan ataupun individu ya. Kemudian ada informasi, penipuan internet. Nah, ini penipuan internet yang sekarang sering kali marak, yaitu dimana orang bisa tahu data diri kita, yang berpura-pura nelpon sebagai mungkin teller bank yang meminta tagihan ataupun sebagai saudara ya. Ini banyak sekali penipuan internet ini. Kemudian ada penjahat komputer, yaitu menyalahgunakan komputer untuk keuntungan pribadi. Contohnya itu di sini saya ambil serangan terhadap infrastruktur Departemen Keamanan Dalam Negeri IAS pada tahun fiskal 2012. Kita lanjut, yaitu tentang masalah privasi. Nah, masalah privasi ini yaitu perlindungan terhadap hak pribadi seseorang. Nah, adapun ancaman terhadap masalah privasi ini terbagi dalam 3 golongan, yaitu dari organisasi bisnis. Google, typo ini nulisnya, dapat menemukan semua yang dikumpulkan Google tentang Anda. Jadi dimana kita tahu sekarang kita masing-masing udah pasti punya HP, yaitu ketika kita punya HP, kita pasti udah masuk akun Google. Kita punya Gmail, kita punya akun Google. Kita ingin mendaftar sesuatu, kita punya akun Google, yang dimana untuk pendaftaran tersebut Google sendiri meminta data diri kita berupa nama, tempat tinggal, tanggal lahir, dan semuanya data diri kita diambil Google. Kemudian dari pemerintahan yaitu mengumpulkan database penting tentang warga negara individu, mungkin untuk keperluan negara ataupun untuk keperluan reporting negara untuk masyarakat Indonesia. Kemudian dari pemerintahan asing dan kelompok kriminal. Nah, di sini atau yang kita sebut cyber warfare, yaitu tindakan agresif yang dilakukan melalui jaringan komputer untuk menyerang atau merusak infrastruktur digital lawan ya. Jadi ini bahaya sekali ya. Dia tindakannya agresif, kemudian melalui jaringan komputer, yang dimana kita sebagai anak-anak muda harus tahu tentang komputer. Jika tidak, maka tindakan ini mudah sekali untuk mereka masuk gitu ya. Dan kita lanjut, yaitu pengawasan di mana seseorang memiliki harapan privasi yang wajar. Yang wajar tuh di mana privasi kita dijaga dengan baik. Jikapun diminta data privasi, ya harus ada tanggung jawab terhadap oknum tersebut untuk menjaga privasi seseorang tersebut.
dan juga dalam hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan, prokreasi, kontrasepsi, aktivitas seksual, hubungan keluarga, pengasuh anak, dan pendidikan. Jadi penting ya untuk adanya pengawasan terhadap data-data privasi kepada ini gitu. Oke, lanjut. Oke, terima kasih. Mungkin itu penjelasan dari saya, Pak. Jika kurang lebihnya, saya minta maaf. Jika ada yang salah, mohon untuk dibenarkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Selamat siang, Pak.